Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau mempelajari tentang, kemarin kita sudah bahas tentang isyarat ya. Jadi isyarat itu dapat dikatakan sebagai sebuah fungsi ya, fungsi yang memiliki variabel yang berubah terhadap waktu. Jadi waktu itu sebagai variabel dependen yang tidak tergantung dari apapun, dan f-nya ini sebagai variabel yang independen. Jadi kalau fungsi itu maksudnya adalah inputnya itu sebagai variabel, keluar sebagai variabel juga. Jadi variabel P keluar adalah variabel F, karena ini F itu tergantung dari T. Sedangkan kalau sistem, sini sistem itu adalah sebuah proses yang menyusun atau mengkonversi, mentransformasikan. Jadi kalau ini ada sistem, itu masukannya adalah fungsi. Misalkan saya punya fungsi xt, keluar sebagai yt. Ini sama-sama fungsi. Fungsi masuk sebagai fungsi, keluar sebagai sebuah fungsi. Nah, di dalamnya ada proses, bisa berupa transformasi atau mungkin bisa perubahan, perkalian, sejenisnya, dan bisa penjumlahan. Itu tergantung dari sistem yang dibangun di dalamnya. Jadi di sini adalah ada sebuah proses. Nah, hari ini kita mau bahas sistem ini. Ada beberapa ini ya, mungkin karakteristik yang perlu kita pahami sebelum kita melangkah lebih jauh. Nah, ini mungkin salah satunya yang hari ini kita mau pelajari adalah sistem linear. Nah, sesuai mata kuliah kita ini kan sistem linear. Nah, jadi kita membatasi pada sistem yang bersifat linear. Apakah ada sistem yang tidak linear? Ada. Tapi kita batasi pada sistem linear. Nanti lebih lanjut lagi ada sistem linear dan time invariant. Ini ada dua sifat di sini, linear dan time invariant. Time invariant itu tidak terbatas waktu, tidak tergantung oleh waktu. Kalau linear yaitu bersifat linear. Terus untuk hari ini kita mau mempelajari dulu karakteristik di sini. Karakteristiknya seperti apa? Karakteristik atau properti dari sebuah sistem yang linear. Sistem linear punya persyaratan, punya ciri-ciri adalah satu, aditif, dan yang kedua homogen. Nah, sistem ini kan punya apa ya? Bisa tadi ya, kita punya input dan punya output kan ya. Input. Sebuah sistem bisa memiliki beberapa input atau beberapa output. Nah, itu penyusunannya itu bisa disusun secara, ada yang paralel, serial, atau kombinasi. Jadi kalau kita mau buat sistem yang besar, di dalamnya kita bisa memecah-mecahnya itu ke dalam sebuah sistem yang lebih kecil. Contohnya sistem persamaan matematika itu biasanya contohnya kan gini ya, ada Y sama dengan
2A plus 3B dikalikan C. Di sini tuh kan ada, kita bisa membagi persamaan itu atau memecah-mecah persamaan itu ke dalam sebuah persamaan yang lebih kecil. Nah ini Y-nya nanti ini inputnya itu kan ada ini ya, sebagai input itu variabel dependennya, variabel atau fungsi ininya, fungsi dependennya. Jadi ini ada A, ada B, ada C, ada 3 input masuk keluar sebagai D. Di sini kan ada beberapa proses di dalamnya, ada proses perkalian, ada penjumlahan, ini juga ada perkalian. Jadi ini mecahnya gimana? Jadi 2A itu dikalikan dengan 2 A kali 2 menjadi 2A, terus B dikalikan 3 jadi 3B. Nah, setelah keluar ini kemudian dijumlahkan, hasilnya ini kan 2A plus 3B, tapi ini dikalikan dengan, misalkan ini saya ganti variabel konstanta aja, kalikan 5 gitu ya, gampang. Jadi 2A ini dikalikan dengan 5. Jadi outputnya di sini. Jadi di sini ada proses, misalkan di sistem itu ada inputnya ada bisa banyak, ada beberapa input, outputnya juga bisa banyak. Tapi kalau dalam contoh ini mungkin hanya 1. Nah ini kemudian sistemnya itu kalau kita pecah ke dalam beberapa sistem komponen penyusunnya itu bisa disusun. Nah ini sekarang namanya paralel. Dan ada juga ini kan bisa kita anggap sebagai sebuah sistem sendiri ya. Jadi ini subsistemnya, sistem di dalamnya kemudian menggabung menjadi sebuah sistem sendiri. Nah ini kemudian bisa dilakukan proses secara paralel, secara serial. Kalau ini paralel, kalau di sini itu secara serial. Ada proses paralel dan serial. Kemudian ada ini ya, ini kalau ini saya mau jelaskan yang ini sifat-sifat sistem ini ya, yang khusus untuk yang linear itu ada sifat bisa dilihat di sini di materi, bisa rangkaian serial itu seperti apa nanti bisa dibaca. Kemudian rangkaian paralel saya loncat ke sini aja, sistem linear itu bersifat aditif. Artinya apa? Kalau dari persamaan itu gimana maksudnya? Yang bisa menjelaskan? Kalau aditif itu ada berlaku X1 keluar Y1. Di sini X2 keluar sebagai Y2. Nah, kalau sistem tersebut aditif, maka berlaku X3 sama dengan X1T ditambah X2T. Kira-kira berapa maksudnya? Ditambah apa nih yang bertambah? Variabelnya. Ini sistem ya, sistem ini inputnya itu adalah fungsi. Yang ditambah berarti fungsinya.
Maksudnya ditambah sistem ini kalau saya beri input X1 sinyal ya, syarat X1 keluarnya Y1. Sistem yang sama ini kalau saya beri X2 keluarnya Y2T misalkan ya. Jadi X1 outputnya adalah Y1 ya. X2 itu keluarnya Y2. Maka contohnya kalau saya bagikan, kalau ini inputnya itu, kalau yang sistem yang linear, kalau inputnya saya jumlahkan, ya, inputnya sini saya jumlahkan berarti apa? X1 plus X2. Maka outputnya harus Y1 plus Y1 plus Apakah semua sistem bisa seperti ini? Ya. Sistem yang seperti apa ya? Ya, sistem yang linear. Berarti kalau tidak memenuhi syarat ini, berarti ini tidak linear. Contohnya ini. Contohnya apa? Y1 Y sama dengan 5x T. YT sama dengan 5xt. Ini kita cek linear apa tidak. Cara ngeceknya gimana? Nah, cek cara. Cara ceknya gimana? Y sama dengan 5 kalikan X ring. Ini syarat linear tadi kan ini ya. Kalau kita X1 dan X2, maka outputnya itu adalah penjumlahan dari output yang seharusnya. Misalkan saya punya XT-nya 3, X1T sama dengan 3. Di waktu yang sama di waktu T ini X-nya adalah 3. Maka YT-nya jadi berapa? 5 kali X1T sama dengan 5 kali 15 ya. Dan saya punya X2-nya berapa? Mau dikasih berapa X2-nya? 2T-nya Coba 5 misal. Nah, Y2-nya jadi 5 kali 5 dengan 25. Nah, kita cek. X1 ditambah X1T ditambah X2T berapa? Sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8. Ini kalau dia inputnya sendiri-sendiri tadi kan ini ya, dikasih 3, input 3 keluarnya 15 ya. Ini dikasih 3 keluarnya 15. Dan kalau dikasih 5 keluarnya 25. Nah, sekarang kita tes apakah ini linear atau tidak dengan cara apa? X1 itu dijumlahkan dulu. X1 dijumlahkan 3 ditambah 5. Seharusnya Y1 itu plus Y2 ini nanti hasil penjumlahannya ini 15 tambah 25 berapa? 40. Ini kalau
dikasih input 8 harusnya keluarnya 40. Nah, kita tes. Kalau kita jumlahkan dulu, kita akan jumlahkan dulu baru masuk sistem. Jadi ini kalau dijumlahkan dulu kan inputnya jadi 8 ini ya, x-nya jadi xt-nya jadi 8. Maka yt-nya berapa? 5 kali 8 dengan 40. Kalau kita jumlahkan dulu baru dikeluarkan itu jadinya 40. 40 ini sama saja dengan menjumlahkan kedua outputnya. Kalau dia masuk sendiri-sendiri sama, berarti ini adalah, karena ini sama maka ini sistem ini bisa dikatakan ya. Jadi kalau gambar secara grafisnya, kalau X1 masuk sistem ini jadi 5 kali X1, ini keluar YT, ini X2 masuk sendiri-sendiri 5 kali X2T, keluar Y2T. Nah, kalau dia digabung X1 ini digabung, kalau secara grafisnya ini kan keluarnya Y ya. Ini sama saja kalau X1 nya itu dijumlah dulu baru masuk ke sistem. Sekarang coba jadi ini dulu ya, nanti selanjutnya sifat yang selanjutnya apa tadi selain aditif? Homogen itu seperti apa? Homogen berlaku kalau kita beri input X1 keluar Y1, maka sifat homogen itu menyatakan kalau homogen, misalkan saya punya X1T dan masuk ke sistem keluar menjadi Y1T, sifat homogen itu mensyaratkan berlaku hubungan X3T sama dengan Y3T ini kalau X1 nya itu saya kalikan 3, X3 nya itu saya ambil yang sebuah K kali X1 bahkan standar, maka outputnya itu seharusnya Y3 P, artinya apa? Sama dengan nanti gantikan ini ya, X1 keluarnya Y1, maka kalau Y3 nya itu dengan K kalikan Y1. Y3 nya itu adalah keluaran pertama tadi dikalikan K. Wah, di sini Pak, masyarakat. Nah, kita lihat secara grafik, secara sistemnya. Jadi kalau ini misalkan saya punya X1 keluar jadi apa? Y1 kan. Kemudian saya punya nilai X3. X3 itu apa? X3 itu X1 yang dikalikan 3. X1 itu saya kalikan 3. Keluarnya jadi Y3. Nah, Y3 itu sama dengan, ini kan karena ini saya kalikan 3, maka di sini juga dikalikan 3 kali X1. Ini X3 itu adalah 3 kali X1 kan?
Y3-nya adalah 3 kali Y1. Kita lihat contoh sebuah contoh. Contohnya kayak ini tadi ya, 5x ini apa? Ya 5x ini aja ya. Ini kan secara additifnya masuk. Nah, tunggu dulu, ini belum bisa langsung dicas linear kalau kita belum cek yang homogenitasnya. Jadi contohnya terus ini ya. Contoh YT sama dengan 5XT. Maka tadi contohnya X1 nya adalah misalkan 1T adalah 4 ya. Maka Y1T nya adalah berapa? 5 kali 4 20. Y3-nya X3-nya misalkan 2 kali X1 sama dengan berapa? 2 kali 4 atau 8. Maka Y3-nya adalah 3 kali X3T X3T 5 kali 3 5 kali, ini fungsi aslinya kan, awalnya kan ini dong. Fungsi aslinya ini ya, fungsi awalnya ini kan ini ya. Jadi kalau kita mau cari Y-nya ya kan 5 dikalikan X3. X3-nya saya beri 2X1, 2 kali 4 8. Kan 5 kali 8 berapa ini? Dulu ya. Ini Y3 kalau kita kalikan dulu baru masuk sistem. Sekarang coba kita cek Y3 itu adalah K kali Y kali Y1 sama dengan 2 dikalikan Y1 nya berapa? 20 sama dengan 40. Karena ini sama, maka di sini adalah sifatnya homogen. Ini sifatnya sistem yang apa? Fungsi yang ini kan tadi kita cuma kali 5 kali X gitu ya aja. Apakah ada yang sistem yang tidak linear? Nah, kita cek ya. Contoh, saya diuji contoh. YT sama dengan 5 kali X kuadrat seperti ini. Sistemnya linear atau tidak? Linear atau tidak ini? Buktinya apa? Ya, dibuktikan. Coba di latihan, buktikan apakah sistem ini linear atau tidak. Saya beri waktu 10 menit ya. Sorry, kelamaan 3 menit. Kalau XT sama dengan 3 ya T-nya hilang ya kan satu.
X1 plus X2 berapa? Kalau ini kan hasil penjumlahan outputnya 170. Sekarang kalau inputnya dijumlahkan kemudian masuk ke sistem, jadinya apa? X1 plus X2 kuadrat. Y sama dengan X1 plus X2 kuadrat dikalikan 5 kan? Dikalikan 5. Berapa? X1 tambah X2 8 kuadrat. Sama enggak ini? Tidak linear. Bukan tidak linear, tapi tidak additif. Tidak additif. Untuk ngecek tidak linearnya, kita cek sekali lagi di homogennya. Ya, ini kelas ini yang homogen. Siapa yang homogen? Kita pencet. Mau pakai angka itu ya tidak apa-apa. Ayo, 3 terus YT-nya jadinya 5 kali X1 kuadrat 45. Kemudian inputnya kita kalikan dua konstanta, misalkan berapa? 6, 2 3 kali X1 dengan 6. Maka Y-nya kalau dikalikan dulu inputnya, Y-nya menjadi 5 kali X3 kuadrat, kan X3 nya 6 kuadrat itu 5 kali 180. Nah, sekarang kita cek kalau outputnya itu kita kalikan belakangan. Berarti outputnya kan tadi 45 kan. Kalau belum dikalikan dulu X1 nya, jadi 45 dikalikan 2. Y3 sama dengan 2 kali K kali Y1. 2 kali 45 sama dengan 90. 90 dibandingkan kalau ini inputnya di kalikan dulu sama enggak? Bandingkan sama enggak? Beda. Kalau beda berarti tidak mungkin. Kedua syarat tidak memenuhi, tidak mungkin dan tidak linear. Tidak mungkin dan tidak additif, maka tidak linear. Salah satu saja tidak memenuhi, maka ini juga tidak memenuhi. Tidak mungkin tidak linear. Paham ya sampai sini ya? Lebih lanjut nanti mempelajari ini ya, sistem yang linear. Nanti, tapi